Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, aku akhwat. Masya Allah, antum denger nih. Ini menarik buat antum semua, yang ikhwan-ikhwan. Aku akhwat kelas 1 SD. Loh bener kan? 1 SD. Bagaimana cara menjalankan ilmu untuk sabar saat teman godain dengan bercanda sambil berbohong? Syukron. Makanya nah serius. Jadi kalau akhwat kelas 1 SD aja mikirnya udah begini nih, gimana kalau jadi anak SMA? Makanya segera deh antum nih. Ini 1 SD aja pertanyaan bagus nggak? Bagus lah, ini bermutu nih pertanyaan nih. Kelas 1 SD. Jadi anak kelas 1 SD udah mikir gimana cara ngamalin ilmu biar sabar saat temen godain dengan bercanda sambil berbohong. Dan ini benar tulisannya kelas 1 SD nih. Tuh tulisannya. 1 SD. Tuh, makanya coba nih. Makanya dia bilang kan menarik buat antum. Ini saya nggak bayangin nih kalau udah usia 21 tahun kayak gimana pola pikirnya. Terus gitu ya. Jadi gimana? Ada yang tertarik? Harus ya. Cara gimana jelasinnya ya? Ya, kelas 1 SD ya. Yang pertama kamu harus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekhusyuan, agar diberikan kesabaran. Doa itu penting, gitu lah. Doa penting. Jadi kamu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau misalnya di kajian seperti ini, duduknya ngejauh dari temen yang suka ngajak ngobrol, gitu loh. Kamu mendingan bergaul sama teman-teman mama kamu aja, gitu loh. Biar justru yang ngobrol tuh teman-teman mama Pak Ustadz. Wah itu lebih repot lagi. Ya Allah. Ya, jadi bergaul, jauhkan diri dari eh, apa namanya yang suka goda-godain gitu loh. Terus yang berikutnya kalau bisa kamu sikap tegas gitu, bilang aku nggak mau bercanda, aku mau denger karena dapat pahala gitu. Syukur-syukur kamu bisa, aku lagi jihad tahu nggak, lagi jihad gitu kan. Tadi kan jelas lagi jihad. Dan bilang ke dia bohong itu dosa besar. Walaupun sekarang belum dibebankan syariat, tapi tetap nggak boleh bohong gitu loh. Tetap nggak boleh bohong gitu ya. Wallahu ta'ala misal. Menarik itu hadirin. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Tadi disebutkan apabila diberi ujian kita bersabar. Apa sajakah yang harus dilakukan agar kita selalu bersabar terhadap kesulitan yang dihadapi agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Sabar itu panjang pembahasannya hadirin sekalian, tapi secara garis besar apa yang kita sudah bahas. Surat Al-Kahfi ayat 68. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari perkara yang sedang Anda hadapi. Jadi jawaban globalnya kunci kesabaran adalah belajar, 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 belajar dan satu demi satu akan terurai dengan belajar. Kita akan tahu bagaimana cara menyikapinya. Wallahu ta'ala misal, dan coba cari kajian tentang kesabaran. Kalau misalnya di waktu-waktu dekat ini ada kajian tentang kesabaran, datang. Kalau enggak coba searching di YouTube, lalu cek atau baca artikel tentang kesabaran, itu bisa dijadikan solusi jangka pendek, tapi jangka panjangnya harus belajar istiqomah. Wallahu ta'ala misal.
Urgen. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya dan kita semua dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bertanya bagaimana jika dalam proses ta'aruf awalnya orang tua saya setuju dengan ikhwan yang datang ke rumah saya. Namun di pertengahan proses ta'aruf kami muncul masalah. Masa lalu ikhwan tersebut terekspos dan sampai diketahui oleh orang tua saya. Sejak itu orang tua saya tidak setuju untuk lanjut proses ta'aruf. Tapi kondisi sekarang ikhwan tersebut sudah taubat dari masa lalunya. Namun orang tua saya masih sulit untuk menerima lagi, tetapi saya pribadi masih berusaha untuk melanjutkan niat awal untuk menikah dengannya. Bagaimana solusinya Ustadz? Jazakallah khairan. Terima kasih. Yang pertama hadirin sekalian, doa kepada Allah minta yang terbaik. Yang kedua, jangan ngurusin hasil. Jodoh itu urusan Allah, tugas kita berusaha. Silakan perjuangkan ikhwan ini, tapi jangan ngotot gitu loh. Tapi jangan ngotot. Harus dia. Itu urusan Allah. Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang baik menurut kita itu buruk buat kita. Jadi jangan sok tahu. Terus yang ketiga, masa lalu itu penting hadirin, penting. Artinya kalau kita punya dua opsi, sama-sama baik, sama-sama punya kualitas, yang satu masa lalunya bagus, yang kedua masa lalunya bermasalah, pilih yang bagus. Pilih yang bagus. Ini penjelasan para ulama fikih dalam masalah ini. Jadi nggak kurang tepat kalau kita mutlakan kita kan hidup di hari ini dan esok, bukan di masa lalu. Bener, nggak ada mesin waktu, bener. Tapi hari ini dan esok adalah panennya masa lalu hadirin. Ini panennya masa lalu. Antum bisa kerja di oil company pada hari ini, itu karena masa lalu antum, iya nggak sih? Kalau antum nggak punya masa lalu, kira-kira diterima kerja nggak? Nggak punya masa lalu kan nggak mungkin diterima kerja. Dan masa lalu itu pasti ada bekas. Dan belum tentu dia bisa menghilangkan bekas tersebut. Belum tentu. Hadirin, salah satu yang paling rumit untuk dirubah adalah habit, kebiasaan. Antum ngelihat dia berubah tuh dari mana? Dari penampilan. Penampilan paling gampang dirubah. Atau yang lebih tepat, salah satu yang mudah dirubah itu penampilan. Amarah antum udah lihat belum? Emosionalnya. Terus kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Ini kan di ta'aruf nggak terungkap hadirin sekalian. Cara dia bicara, cara dia dalam tekanan. Jadi hadirin sekalian, masa lalu itu penting. Dan jangan menganggap remeh ini. Karena banyak orang, apalagi yang hijrahkan, udah kita nggak usah mikir masa lalu. Coba tanya yang udah nikah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, kira-kira teori itu benar apa enggak? Jadi ini yang perlu kita camkan. Yang berikutnya, dan sekilas info saja, banyak kasus rumah tangga yang saya dapati dengan keterbatasan ilmu dan pengalaman saya, itu akar masalahnya adalah masa kecil mereka berdua. Itu poinnya. Bukan masa lalu lagi, masa kecil mereka berdua. Itu poin. Tapi kan yang muda-muda ini belum ngerti hidup. Belum pernah mendapatkan real life-nya rumah tangga. Jadi semangat 45-nya masih, pokoknya sakinah muawarah. Betul, sakinah muawarah. Tapi nggak semudah itu hadirin. Nggak semudah itu. Terus poin berikutnya, ini fungsi orang tua. Orang tua memang harus ngecek masa lalu, bukan mana nih?
masa lalu ikhwan tersebut terekspos dan sampai diketahui oleh orang tua saya. Bisa dipahami nggak diksinya? Masa lalu ikhwan tersebut terekspos dan sampai diketahui oleh orang tua saya. Ini diksi kurang tepat. Harusnya, alhamdulillah, orang tua saya mengetahui masa lalu ikhwan tersebut sehingga jadi bahan pertimbangan. Ini tugas orang tua, makanya di dalam Islam wanita itu nikah pakai wali. Dan wali itu ayah, gitu, bukan wali kelas. Iya beneran. Tugasnya apa? Untuk ngecek nih yang datang ke anak gue ini siapa? Siapa? Di mana dia kerja? Di mana dia kuliah? Di mana dia SMA? Di mana dia SMP? Di mana dia SD? Hadirin, jadi pegawai aja salah satu syaratnya apa? Jadi pegawai nih. Kadang-kadang pegawai kontrak setahun, 2 tahun, kadang-kadang 6 bulan. Salah satu syaratnya apa? SKCK, pengalaman. SKCK, benar nggak? Surat kelakuan baik kan nggak? Itu 6 bulan harus ada SKCK. Nanti rencana nikah berapa bulan hadirin? Masa nggak ditinjau itu track record? SKCK itu polisi ngasih karena parameter polisi ngasih surat kelakuan baik itu dari mana? Masa depan? Enggak, masa lalu. Pengaruh. Tapi lagi-lagi yang punya masa lalu nggak bagus, jangan putus asa dengan ucapan saya. Saya cuma mengatakan ada pengaruhnya. Dan wajar orang tua kita mempertimbangkan. Karena itu fungsi orang tua. Tinggal poinnya, bisa nggak kita buktikan bersama calon kita bahwa masa lalunya memang benar-benar berubah. Itu poinnya hadirin. Dan itu salah satu fungsi ta'aruf yang benar. Karena fungsi ta'aruf yang benar bukan sesederhana sebagian pihak, yang dipikir sebagian pihak, enggak. Itu salah satu fungsinya. Ta'aruf yang benar. Itu harus dibuktikan, benar nggak udah berubah. Dan itu bukan saatnya kita bicara di sini, itu harus butuh materi khusus tentang ta'aruf. Dan itu dijelaskan para ulama klasik hadirin sekalian. Itu dijelaskan Imam Ahmad, dijelaskan Abdullah bin Mas'ud, dan lain sebagainya. Tapi yang jadi masalah, mayoritas yang ta'aruf nggak ngerti fikih ta'aruf. Mayoritas orang yang ta'aruf nggak ngerti ilmu tentang ta'aruf. Itu yang jadi masalah. Wallahu ta'ala misab. Jadi sekali lagi yang harus dilakukan adalah fight. Dan kalau kamu struck dengan dia, buktikan, bicara baik-baik sama orang tua dan lihat argumentasi orang tua. Dan jadi kan intinya kan masa lalu dia, bukan personalnya dia, bukan orangnya, tapi masa lalunya. Ya tinggal benar nggak masa lalunya sudah hilang atau tetap ada dalam diri orang tersebut. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah murojaah yang dimaksud di sini bisa atau masuk pada kategori ilmu dunia juga atau bagaimana? Misal ilmu-ilmu yang justru berlawanan dengan syariat. Berhubung saya adalah mahasiswa ekonomi Islam, tapi saya masih dapat ilmu ekonomi konvensional. Jazakallah khair atas pertanyaan. Iya, makasih. Hadirin yang dirahmati, tadi kita sudah ulang beberapa kali, tapi nggak masalah kita ulang lagi, bahwa fungsi kita belajar adalah membangun karakter ilmiah, membangun rutinitas ilmiah. Idza fakuhu artinya ilmu menjadi karakter. Nah kalau ilmu sudah menjadi karakter dan rutinitas kita sudah ilmiah, maka walaupun konteks atau kotak yang dimaksud seluruh para ulama, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, Ibnul Jama'ah, Ibnu Abdul Bar, Ar-Zarnuji, dan para ulama-ulama yang lain, konteksnya atau kotaknya adalah ilmu agama,
Tapi pasti akan berdampak ketika kita belajar ilmu-ilmu yang lain. Pasti. Karena jadi karakter. Jadi karakter. Itu yang pertama. Jadi pasti akan berdampak. Tapi ini dulu induknya dijaga. Terus yang kedua hadirin sekalian, kalau konteks seperti pertanyaan beliau ini, maka jawabannya adalah ucapan para ulama, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqi. Aku mengetahui atau mempelajari keburukan bukan untuk ngerjain tuh keburukan, tapi untuk menjaga diri dari keburukan tersebut. Man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fi. Dan barang siapa yang tidak tahu keburukan dan kebaikan, maka dia rentan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Jadi kita tahu hal-hal. Ya makanya kenapa ulama membahas tentang firqah-firqah sesat. Apakah biar kita masuk ke firqah tersebut? Enggak. Jawabannya kan untuk tindakan preventif biar kita enggak jatuh ke firqah tersebut. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apa hukumnya menjauh sebentar dari sesuatu yang mengecewakan untuk menenangkan hati? Intinya, apa hukumnya ngambek? Jazakallah khair Ustaz. Satu lagi Ustaz, bagaimana solusi agar tidak futur lemah iman? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngambek boleh tapi ada expirednya. 3 hari aja boleh ngambek. Itu pun pasif ya, diem. Nggak boleh offense, nggak boleh mencela, menjelek-jelekan, nyerang, nggak boleh. Diem. Itu yang dinamakan hajar. La yahjur al-muslim akhahul muslim fauqa thalat. Kata Nabi SAW, nggak boleh seorang muslim ngambek atau mendiamkan saudaranya sama muslim lebih dari 3 hari. Kecuali untuk maslahat syariat. Maslahat umum itu boleh, tapi kalau masalah pribadi 3 hari. 3 hari. Hari keempat harus baikan, kalau nggak dosa. Hari keempat harus tegur-teguran. Solusi tidak futur, yang pertama, sebelum terjadi futur. Kalau sebelum terjadi futur hadirin sekalian, kita harus atur ritme. Ritme itu harus pelan-pelan dalam hijrah. Ritme itu harus belajar bertahap dalam menuntut ilmu. Semakin kita ngegas dan tancap semuanya dikerjain, maka akan cepat sampai titik jenuh. Akan cepat sampai titik jenuh. Kan gitu hadirin. Ya, tugas pelatih di sebuah tim sepak bola itu jangan sampai timnya main kesetanan di babak penyisihan yang terlalu all out. Kenapa? Karena kalau dilepas di babak penyisihan bisa jadi pas per-8 final, perempat final anti klimaks. Udah titik jenuh tuh. Dia harus bertahap begitu ritmenya. Sama. Kenapa banyak yang hijrah gampang futur? Karena begitu hijrah euforia, langsung dikejar semuanya. Akhirnya jenuhnya cepat, tapi harusnya bertahap, 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 bertahap. Itu yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Itu yang pertama, jadi harus diatur ritme pelan-pelan. Yang kedua, kalau qadar jadi kejadian futur, maka harus paksa di atas sunnah Nabi SAW. Apapun itu. Mungkin kita nggak ngerjain sunnah A, tapi beralih ke sunnah B. Dan hubungi teman-teman soleh kita. Ziarah ke mereka, minta ketemuan, cerita, itu penting. Teman pada saat itu sangat penting. Allah Ta'ala bisa. Dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apa hukumnya zikir pagi petang sambil main HP, buka Instagram, dan sebentar-sebentar ketawa-ketawa, terhibur, lalu zikir lagi? Ini,
Nabi SAW bersabda, Innallaha la yakbalu du'aan min qalbin ghafirin lahin. Allah nggak akan terima doa atau zikir yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan tidak serius. Yang nggak serius, nggak akan Allah terima. Jadi boleh nggak Pak Ustadz? Iya nanya lagi, jadi boleh atau enggak? Ya itu, kalau mau Allah nggak terima ya begitu caranya. Hadirin, antum aja kalau pengen bicara sama orang, antum nggak mau dia sambil main handphone. Masa rob antum gituin. Nggak pantas lah hadirin. Wallahu ta'ala bishawab. Nih, kita baca karena diketik nih hadirin. Effortnya besar. Dia sampai bawa printer ke sini hadirin. Masya Allah. Atau mungkin di rumah kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan selalu bersama Ustadz seluruh hadirin Taman Surga hari ini. Amin. Yang nggak datang juga didoain. Dan semua umat Islam insya Allah. Ustadz, saya akhwat umur 32 tahun. Seketika berumur 28 tahun, saya menolak lamaran seorang pria karena ketidaksesuaian visi dalam peran seorang ayah sebagai pendidik ke depannya. Lalu di umur 30 tahun, saya juga menolak keseriusan seorang pria dikarenakan pekerjaannya yang masih berunsur riba. Sekarang saya masih sendiri Ustadz. Apakah hal ini merupakan fitnah yang dikabarkan oleh hadits jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridho agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia, jika tidak maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Saat ini ada seorang pria yang sedang mendekati saya, namun saya belum mendapatkan ketetapan hati terhadapnya, karena dalam beberapa bulan ta'aruf terlihat yang bersangkutan jarang mendatangi majelis ilmu dan baca Qur'annya belum begitu tepat atau lancar. Apakah saya harus langsung menerima pria yang sekarang ini? Di sisi lain saya sangat sadar saat ini orang tua saya sudah mulai khawatir dengan kondisi saya dan ingin saya bersegera menikah. Jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama insya Allah nggak masuk ke hadis itu karena alasannya syar'i. Ini kalau alasannya nggak syar'i, tapi ini alasannya udah benar, jadi insya Allah nggak masuk ke hadis Tirmidzi tersebut. Terus yang kedua, ya kayaknya anti harus pertimbangkan ikhwan yang sekarang karena dia yang jarang ngaji sama kurang baca Al-Quranul Karim itu penting. Dan kalau pas ta'aruf aja kurang baca Quran, apalagi udah nikah, kecenderungan orang tuh pas ta'aruf tuh dibagus-bagusin, kecenderungan ya. Saya nggak bilang semuanya. Jadi kalau udah ta'arufnya males, ya gimana lagi ketika kehidupan yang real. Jadi sekali lagi nggak semua juga ada banyak orang apa adanya. Tapi biasanya kan ta'aruf lebih semangat gitu loh. Lebih ikhtiarnya lebih kuat, tawakalnya tuh lebih kuat. Tapi kalau udah ta'aruf lemes ya udah agak repot hadirin. Terus yang berikutnya sangat sadar orang tua saya sudah mulai khawatir dengan kondisi saya. Tergantung ya. Gini hadirin sekalian, khawatir itu kalau kita nggak punya value. Kalau kita punya value, nggak ada yang perlu dikhawatirin. Khawatir kalau usia 32 tahun, terus kita nggak punya nilai apapun, kita nggak punya keahlian. Tapi kalau kita punya keahlian, kepake hadirin. Kepake. Banyak orang bilang, sebagian orang bilang ketika dibebas tugaskan di usia 40, 50, bingung dia. Terus kata usia 40, aduh sekarang mah kalah bersaing dengan yang fresh graduated atau yang muda-muda. Benar gak sih hadirin sekalian? Banyak yang mikir gitu gak sih? Kan banyak dalam misalnya ketika kondisi lagi susah, itu kan banyak yang dirumahkan dan usianya udah nggak muda lagi, udah 40, hampir 50, terus dia bingung.
Hadirin sekalian, enggak. Ini masalah nilai. Kalau itu benar, nggak mungkin lah. Negara tetangga kita itu sosok usia 90 tahun turun gunung menang. Itu nggak mungkin ada. 90 tahun. Udah kakek-kakek. Menang tuh. Kenapa? Punya nilai hadirin. Itu kan bukti hadirin sekalian. Ini bukan tentang angka. Ini tentang nilai. Seberapa kuat nilai kita. Seberapa kuat nilai kita. Dulu para ulama mengatakan begini, qimatul mar'i ma yuhsinuh. Harga seseorang tergantung skillnya dan nilainya, itu poinnya. Apalagi Syekhul Islam menarik, nambahin lagi dalam Madarijus Salikin, kata Syekhul Islam beliau bilang, dan yang lebih tinggi dari itu, qimatul mar'i alama yuriduhu. Jadi harga seseorang itu tergantung apa yang dia kejar. Jadi kalau skillnya oke, tapi kalau yang dia kejar dunia ya percuma juga hadirin. Tapi kalau skill nilainya oke, lalu yang dia kejar Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah Subhanahu wa taala, lalu akhirat, itu yang perfect kata beliau. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih.